presentation. I would like to say thanks for Mr. Muhammad Istiqlal for opportunity that they've been given to us. Then let us introduce ourselves. My name is Muhammad Afif, NIM 230701800048. Here I am a moderator as well as a fourth speaker. My name is Rohana. I am from the third group and I am as the first speaker. My name is Umi Rohiria. I am from the third group and I am a second speaker. Hi friends, my name is Nafilia Septiani. I am from the third group and here I am as first speaker. Thank you. In this opportunity, my group would like to present about Schreck differential equation. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi persamaan diferensial eksak. Definisi yang pertama, jika f suatu fungsi dari dua variabel real dan f kontinu pada turunan pertama pada domain D, maka jumlah diferensial df didefinisikan sebagai df x, y sama dengan df x, y per dx dx ditambah df x, y per dy dy untuk semua x, y anggota D. Selanjutnya definisi yang kedua, persamaan m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0 disebut diferensial eksak pada domain D. Jika ada fungsi f dari dua variabel x, y, maka sedemikian hingga ketentuan tersebut sama dengan jumlah df x, y untuk semua x, y anggota D. Sesuaikan definisi 2 dengan persamaan m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0 diperoleh m x, y sama dengan df x, y per dx, n x, y sama dengan df x, y per dy. Selanjutnya definisi yang ketiga, apabila fungsi f x, y sama dengan c, maka persamaan diferensial orde 1 berbentuk m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0 disebut eksak sehingga df x, y sama dengan m x, y dx plus n x, y dy. Dari definisi persamaan diferensial eksak dan hubungan 1 dapat dilihat bahwa df x, y sama dengan c. Jadi, dengan mengintegralkan ini diperoleh bahwa solusi umum persamaan diferensial 1 adalah f x, y sama dengan c. Selanjutnya, dari definisi diferensial total dan hubungan 2 dapat dilihat bahwa df per dx sama dengan m dan df per dy sama dengan n. Bila m dan n mempunyai turunan-turunan parsial yang kontinu di bidang-bidang x, y, maka dari 3 diperoleh dm per dy sama dengan do kuadrat f per dy dx dan dn per dx sama dengan do kuadrat f per dx dy. Selanjutnya, bila f mempunyai turunan-turunan parsial kedua yang kontinu, maka dari 4 diperoleh dm per dy sama dengan dn per dx. Syarat 5 merupakan syarat perlu agar persamaan diferensial 1 eksak. Dapat diperlihatkan bahwa syarat ini juga syarat cukup, sehingga hubungan 3 dapat dipergunakan untuk menentukan fungsi f x, y sama dengan c, yang merupakan solusi umum persamaan diferensial 1. Sekian dari saya, terima kasih. Thanks to Miss Rohana, and then the second speaker is Miss Umi. Saya melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian dari persamaan diferensial eksak, kemudian apa saja syaratnya. Kemudian kita akan masuk ke penyelesaian persamaan diferensial eksak. Itu nanti ada 2. Untuk fungsi u, x, y yang digunakan sebagai fungsi penyelesaian persamaan diferensial eksak yang diperoleh melalui operasi pengintegralan berikut. Yang pertama adalah mengintegralkan terhadap variabel x dan yang kedua adalah mengintegralkan terhadap variabel y.
Untuk yang pertama adalah mengintegralkan terhadap variabel X. Itu untuk U sama dengan integral M dx plus KY. Nah, untuk KY itu adalah konstanta pengintegralan yang nilainya diperoleh dari du per dy sama dengan N. Nah, yang kedua adalah mengintegralkan terhadap variabel Y. Itu U sama dengan integral dari N dy plus Lx. Nah, untuk Lx-nya sendiri adalah konstanta pengintegralan yang nilainya diperoleh dari du per dx sama dengan M. Mungkin lebih jelasnya nanti masuk saja ke contoh yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Thanks to Miss Rumi. And then the third speaker is Miss Navilia. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang ketiga. Saya di sini menjelaskan tentang soal dan penyelesaiannya yang berhubungan dengan persamaan diferensial eksak menggunakan soal sebuah persamaan. Di sini disajikan sebuah persamaan. Selesaikan persamaan berikut: x plus y cos x dx plus sin x dy sama dengan 0. Di mana di sini diketahui m-nya adalah x plus y cos x dan n itu sin x. M itu di depan dx dan n itu di depan dy. Kemudian penyelesaiannya, pertama-tama kita menentukan uji keeksakannya. Dikatakan eksak apabila do m per do y sama dengan do n per do x. Kemudian kita turunkan m terhadap y, yaitu do m x, y sama per do y sama dengan cos x. Cos x dihasilkan dari penurunan y cos x, turunkan menjadi hasilnya cos x. Kemudian do m x, y per do x sama itu n diturunkan terhadap x, dimana n adalah sin x dan diturunkan terhadap x sama dengan cos x. Karena hasilnya sama-sama cos x, maka persamaan tersebut dinamakan persamaan diferensial eksak. Setelah diketahui bahwa persamaan tersebut adalah persamaan diferensial eksak, maka kita selanjutnya yaitu mengintegralkan, dimana ada u x, y sama dengan integral m dx tambah ky. Ky itu adalah konstantanya, sama dengan integral m itu kita masukkan yang di depan dx tadi, yaitu x plus y cos x dx plus ky. Kemudian kita integralkan x menjadi setengah x kuadrat y cos x itu y sin x plus ky. Maka hasilnya itu setengah x kuadrat plus y sin x plus ky. Selanjutnya, setelah diketahui integralnya, maka kemudian kita mencari nilai ky. Ky itu ada do u per do y sama dengan n, dan do u per do y itu adalah sin x, karena turunan y sin x itu adalah sin x, ditambah dk per dy, yaitu turunan dari ky sama dengan sin x. Sin x itu n. Kemudian untuk mencari kemudian kita pindah ruas, dk per dy sama dengan sin x min sin x. Dk per dy sama dengan 0 karena sin x min sin x. Kemudian bisa dikatakan ky sama dengan c. Kita memperoleh persamaan u x, y sama dengan setengah x kuadrat plus y sin x plus c, atau setengah x kuadrat plus y sin x plus c sama dengan 0. Persamaannya yaitu adalah f x, y sama dengan setengah x kuadrat plus y sin x plus c. Dan yang dapat saya sampaikan, apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup kelas atau bisa langsung chat pribadi ke saya. Terima kasih. Thanks to Miss Navilia, and the last speaker is me. Ya, selanjutnya akan ada contoh soal nomor 2. Di sini kita memiliki persamaan diferensial yaitu 9x kuadrat plus y min 1 dx plus min 4y plus x dy sama dengan 0. Di sini akan kita cek dulu apakah termasuk ke dalam bentuk persamaan diferensial, yaitu fungsi m y dx plus n fungsi n y dy sama dengan 0. Di
sini nilai dari 9x kuadrat plus y min 1 sebagai nilai dari m, dan min 4y plus x nilai dari n. Jadi termasuk ke dalam bentuk umum persamaan diferensial. Kemudian kita uji apakah termasuk ke dalam persamaan diferensial eksak dengan cara menurunkan fungsi m terhadap y harus sama dengan nilai n diturunkan terhadap x, atau do m per do y sama dengan do n per do x. Di sini kita memiliki nilai m 9x kuadrat plus y min 1 dy sama dengan min 4y plus x dx. Kemudian kita turunkan terhadap variabel masing-masing menggunakan parsial, menghasilkan yaitu 0 plus 1 min 0 sama dengan 0 plus 1. Jadi 1 sama dengan 1. Jadi dapat dipahami bersama bahwa persamaan 9x kuadrat plus y min 1 dx plus min 4y plus x dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak. Slide selanjutnya, untuk penyelesaian bisa kita misalkan menjadi fungsi f x, y sama dengan c. Dari permisalan tersebut kita dapat memahami atau kita dapatkan yaitu nilai dari m adalah turunan f terhadap x dan nilai dari n adalah turunan f terhadap y. Karena di sini kita belum memiliki nilai dari fungsi f, maka kita mencari menggunakan rumus tersebut dan memasukkan nilai dari m. Kedua ruas diintegralkan. Jadi integral do f terhadap do x sama dengan integral m x, y dx. Untuk integral do f terhadap do x yaitu kembali lagi ke fungsi asal yaitu f x, y, dan nilai m dimasukkan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita integralkan nilai dari m, yaitu menjadi 3x pangkat 3 plus yx min x plus c. Di sini nilai dari c bisa dipahami sebagai konstanta fungsi dari y, yaitu menjadi fungsi f x, y sama dengan 3x pangkat 3 plus yx min x plus gy. Selanjutnya kita mencari nilai dari turunan f terhadap y sama dengan n. Nah, karena kita tadi sudah memiliki nilai dari f yaitu 3x pangkat 3, maaf ini ada typo ya, plus xy min x plus gy diturunkan terhadap y sama dengan nilai dari n yaitu min 4y plus x. Jika kita turunkan menjadi 0 plus x min 0 plus gy aksen y sama dengan min 4y plus x. Kemudian kita dapatkan nilai x plus gy aksen y sama dengan min 4y plus x. Kemudian x nya kita pindah ruaskan menjadi g aksen y sama dengan min 4y. Kemudian karena kita tadi di slide sebelumnya kita mencari nilai dari gy, yaitu kita integralkan g aksen y atau itu menjadi gy sama dengan min 2y kuadrat plus c. Kemudian kita masukkan ke fungsi permisalan penyelesaian tadi yaitu f x, y sama dengan 3x pangkat 3 plus yx min x plus gy. Nilai dari gy kita masukkan jadi fungsi f x, y sama dengan 3x pangkat 3 plus yx min x min 2y kuadrat plus c. That was the explanation of our. Thank you for watching this our video presentation. We say goodbye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.